Halo guys, jadi hari ini aku libur dan tadi aku sebenarnya mau bikin video tapi ketiduran. Nah sekarang aku mau bikin videonya ya. Jadi hari ini aku mau ke dekat taman dan aku mau ngobrol tentang bagaimana caranya dulu aku bisa berangkat ke Jepang dan kerja di sini. Siapa tahu kalian ada yang tertarik ingin kerja di Jepang, jadi aku ceritain ya guys. Aku pakai sepeda. Biasanya enak banget guys. Ya udah deh guys, sampai ketemu nanti di taman deh ya. Kita ngobrol-ngobrol di taman. Jadi aku udah ada di tamannya dan ini sepedaku. Ini sebenarnya sakura ya, tapi sekarang sakuranya udah habis. Sesuai dengan thumbnail yang aku tulis, cara bisa kerja ke Jepang. Nah langsung aja guys ya. Jadi waktu itu aku kayak scroll Instagram atau IG dan aku nemu postingan teman aku. Dia berfoto di bunga sakura ya, dan aku penasaran, terus aku DM dia, terus aku tanya. Ntar dulu guys ya, masalahnya gak ada tempat buat HP. Kalau misalnya dipegang terus akunya cangkel. Oke, gini aja guys ya. Cuma yang satu masalahnya aku nggak bisa duduk sekarang. Cuma nggak bakal kedengeran suaranya. Ya ampun. Guys, udah gini aja ya. Jadi guys, ceritanya itu dari awal lagi ya. Jadi aku lihat-lihat IG, Instagram, dan aku menemukan postingan teman aku, yaitu dia sedang berfoto di dekat bunga sakura guys. Dan aku penasaran tuh, langsung aku DM, kamu kok di Jepang sih gitu kan. Terus dia bilang aku kerja di sini katanya. Kayak jiwa-jiwa rantau aku semakin membara guys. Jadi kayak niat aku, kayaknya aku juga pengen kerja di luar negeri deh. Nah setelah itu aku langsung cari-cari di internet gimana caranya supaya bisa kerja di negara Jepang gitu guys ya. Ini suara apa sih, tongeret? Lanjut guys ya. Nah setelah itu aku cari-cari di internet kan, aku baca-baca. Katanya kalau misalnya kita pingin kerja di Jepang itu kita harus masuk lembaga pelatihan kerja atau yang disebut LPK. Setelah masuk di LPK tuh ada dijelasin semuanya. Nah setelah aku paham, terus aku nanya lagi tuh, nge-DM lagi ke teman aku minta rekomendasi LPK yang bagus di mana gitu. Terus dia ngasih guys. Nah setelah itu aku langsung masuk ke LPK. Setelah masuk LPK, dari 0 sampai bisa basic bahasa Jepangnya itu aku belajar ya sekitar 3 bulanan guys ya. Mungkin kalau misalkan dibilang, menurut aku ya, kayak dari belajar dari 0 sampai bisa basicnya, bisa ngobrol sehari-hari bahasa Jepang itu kayak 3 bulan 4 bulan gitu guys. Sama kita bisa ngambil sertifikat level bahasanya. Dalam bahasa Jepang itu ada level bahasa dari yang terendah sama yang tertinggi. Jadi kayak yang terendah itu N5 guys. Terus yang paling tinggi itu N1. Jadi N5, N4, N3, N2, N1. Itu guys ya. Kira-kira 3 bulan 4 bulanan kita udah bisa basic atau bisa percakapan bahasa Jepangnya. Terus kita bisa menulis, membaca huruf-huruf Jepangnya guys ya. Setelah kita udah bisa basic percakapan bahasa Jepangnya, nanti sama si pihak LPK kita bakal diikut sertain untuk wawancara atau interview dengan user orang Jepang, dengan user Jepangnya. Nah dari sana ketika kita mau diinterviewkan dengan user Jepang, biasanya kita belajar dulu kayak 1 minggu sebelum wawancara atau interview. Kita belajar untuk gimana sih nanti ditanyanya seperti itu. Usahain ketika kita belajar untuk interview atau wawancara itu kita belajar dengan senatural mungkin. Maksud aku di sini senatural mungkin itu kayak latihan lah dengan apa yang kita dapatkan selama 3 bulan 4 bulan tersebut guys ya. Biasanya kalau misalnya interview kita kan perkenalan dulu tuh. Apa sih namanya ya?
kayak ya perkenalan dulu. Nah itu biasain gunain bahasa yang kita bisa gitu, jangan sampai kayak 1 minggu sebelum interview kita kayak wah aku harus ngomong dengan bahasa ini nih, kayak oh ini lebih bagus banget gitu, kayaknya keren deh kalau dipakai. Tapi justru ketika anginnya gitu guys, justru ketika kita menghafal kosakata atau pola kalimat yang sulit sama diri kita juga sulit lah dimengerti, cuma kayak ini keren nih aku mau pakai nih, aku mau hafalin, justru itu yang menurut aku nggak efektif nanti ketika pas waktu interview wawancara. Ibaratnya jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit guys ya. Jadi maksudnya kayak ketika nanti wawancara itu, interview itu, gunakan bahasa sebisa kalian, senatural mungkin. Dan nanti ketika sedang interview atau wawancara, usahain 5 detik pertama kalian harus bisa menampilkan keceriaan kalian. Kayak misalnya kalian tersenyum gitu, kayak gini, terus kayak ohayo gozaimasu, kayak wajah kita itu fresh banget meskipun dalam hati deg-degan gitu guys ya. Nah itu usahain 5 detik pertama itu kita nih siap mensetsu gitu, siap interview atau wawancara. Terus persyaratan untuk kerja di Jepang itu enaknya nggak ada yang namanya good looking atau penampilan menarik guys. Semua orang juga bisa, karena yang dibutuhkan oleh orang Jepang itu jujur, siap bekerja itu guys, dan sehat jasmani dan rohani. Nggak ada namanya persyaratan good looking gitu atau penampilan menarik, nggak ada guys. Semuanya bisa asalkan kalian sehat jasmani dan rohani. Nah setelah interview atau wawancara kalian lolos, diterima, tahap selanjutnya kalian tinggal mempersiapkan berkas-berkas guys. Jadi kayak bikin paspor, visa, kayak pengurusan tiket dan lain sebagainya, tinggal proses seperti itu. Nah kalau misalkan kita dari Mensetsu nyampe keberangkatan itu ada waktu 1 bulan, aku saranin 1 bulan tersebut manfaatin untuk belajar bahasanya, emang benar-benar diasah bahasanya. Kenapa? Supaya nanti ketika kalian sudah berangkat di Jepang, ketika kalian mau kemana-mana, kalian bisa sendiri gitu. Kayak misalkan ke supermarket pengen beli apa nih, wah karena aku udah sedikit bisa bahasa nih gitu guys. Jadi olah banget bahasanya, karena pegal juga ya. Karena ketika kita pengen kerja di negara orang, otomatis kita harus bisa bahasanya guys ya. Oke, setelah mensetsu, terus ketika kita lulus, terus kita persiapan berkas-berkasnya, tinggal berangkat. Nah setelah kita udah berangkat ke Jepang dan kita udah berada di sini, kita tinggal menikmati keindahan Jepang. Enggak sih guys, ada. Itu kita 1 bulan belajar bahasanya dan belajar juga tentang pekerjaan apa yang harus kita lakukan di sini gitu guys ya. Itu sih guys ya. Jadi tahapnya itu kita cari LPK atau lembaga pelatihan kerja khususnya Jepang ya karena kita ingin kerja di Jepang. Terus yang kedua belajar bahasanya. Terus setelah kita udah mengetahui basicnya, pasti kita bakal diikut sertakan wawancara atau interview dengan orang Jepang, dengan perusahaan atau dengan user Jepang. Setelah interview, ketika kalian lulus, kalian tinggal persiapin berkas-berkasnya, contohnya seperti kayak paspor, visa, terus tiket dan lain-lain gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian belum lulus, ya kalian tinggal mengikuti lagi interview, wawancara selanjutnya sampai kalian lulus. Setelah berada di Jepang, kalian belajar lagi selama 1 bulan, yaitu belajar bahasa dan belajar tentang pekerjaan kita di Jepang seperti apa gitu guys. Itu dia pengalaman aku dulu. Jadi langkah-langkah tersebut udah aku lewatin, dan sekarang aku udah berada di Jepang, aku kerja, dan aku udah hampir 1 tahun. Nanti bulan 5 aku 1 tahun. Oke guys, sebenarnya aku ini masih ngantuk ya, tapi cuacanya segar banget nih. Kayaknya aku mau main-main di daerah sini. Aku liatin ya. Indah banget. Oke guys, pokoknya itu guys, cara aku dulu supaya bisa berangkat ke Jepang.
Ya, itu sekitar cerita dari aku. Terima kasih yang udah nonton guys. See you di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye.